Hünkârım, Hüseyin Efendi Rajaku, Husain Effendi tidak mendapatkan pendidikan di sekolah Islam. Dia adalah seorang guru yang pangkatnya sangat rendah untuk mengambil alih tugas tersebut. Dan itu tidak pantas. liyakata sığmaz. Öyle mi? Madem öyle, Sultan Ibrahim pun menjawab, jika demikian, baiklah. Aku tidak akan menunjuk Husain Effendi sebagai penasihat spiritual atas Sultan. Ulama pun menjawab, itu adalah yang terbaik rajaku. Raja pun lalu bertanya pada ulama itu, kamu apa tugasmu? Ulama pun menjawab, aku adalah Semijade, hakim militer di Anatolia. Şamilzade kulunuz. Âlâ. Seni azledip yerine Raja pun menjawab, baiklah, kalau begitu, aku akan memecatmu dan menunjuk Cinci Husain Effendi untuk menggantikanmu. Ulama pun menjadi terdiam. Semuanya tampak terdiam, tak menyangka dengan keputusan yang baru saja dibuat oleh Sultan Ibrahim. Cinci Hoca'yı Anadolu Kaz Askeri tayin ettim. Tidak ingin membiarkan keputusan itu terjadi, seorang pasha lalu berbicara. Tentu saja kamu tahu yang terbaik rajaku, karena kamu tahu segalanya. Tapi, raja pun segera memotong ucapan pasha itu dan berkata, aku bisa menunjuk dia sebagai penggantimu. Pasha itu pun menjadi terdiam. Fakat İstersen ne tayin edeyim? Hüseyin Paşa! Tiba-tiba, raja membentak Husain Pasha. Husain Pasha, apakah kamu masih di sini? Bawa putraku padaku. Husain pun mematuhi perintah raja dan pergi dari ruangan itu. emredersiniz hünkâr. Anne niye buradayız? Saray Osman pun bertanya pada ibunya, Ibu, mengapa kita di sini? Aku ingin kembali ke istana. Jarife menjawab, kita akan kembali pangeranku. Kita akan kembali. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Jarife pun segera mengeceknya. Merak etme, döneceğiz. Dia pun melihat ada kapal lain yang mendekat. Merasa ada yang tak beres, Jarife segera berkata pada Osman, ayo ikut aku. Kita harus bersembunyi. Saklanmamız lazım. Tidak lama, terlihatlah para perompak bajak laut sudah menguasai kapal. Altın, mücevher, kıymetli ne varsa acele edin. Seorang bajak laut kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari ke segala tempat. Ambil semua, emas, permata, dan segalanya yang berharga. Cepatlah, kapal Ottoman akan mengejar kita. Ketika kita selesai, bakar kapalnya. Saat penggeledahan, tiba-tiba Osmanlı gemileri peşimize takılacak. Bitirince gemiyi de yakın gitsin. Kimsiniz? Jarife pun bertanya, siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dari kami? Siz? Ne istiyorsunuz bizden? Gel bakalım. Alın şunları. Yapmayın, ne olur öldürmeyin bizi. Jarife berkata, jangan bunuh kami. Kami adalah anggota dari dinasti Ottoman. Putraku adalah seorang pangeran, Pangeran Ottoman. Oğlum bir şehzade. Osmanlı şehzadesi demek. Mendengar hal itu, anak buah bajak laut kemudian berbicara. Dia mengatakan, Pangeran Ottoman. Jadi, ini adalah permata yang sebenarnya. Ternyata, Foskar ini tidak mengirimkan kita kemari dengan sia-sia. Nah, jadi sekarang membuktikan bahwa Bale memang berhubungan dengan bajak laut Malta. Foscarini bizi boşa göndermemiş buraya. Kembali ke istana, Atike pun berbicara pada Meleki. Apa yang dilakukan oleh ibuku sangatlah kejam. Apapun yang dia lakukan pada Murad, juga dia lakukan sekarang pada Ibrahim. Dia akan mengubahnya menjadi melawan dirinya sendiri. Melek pun berkata, apa yang kamu harapkan, Sultana?
Orang tidak akan pernah berubah. Sayangnya, Kosen Sultan akan menyeret kita ke dalam bencana. Atike pun menjawab, aku tahu Melek, aku ingin mencegahnya. Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Fakat ne yapabileceğimi hiç bilmiyorum. Melek pun menjawab, lakukan seperti apa yang dia lakukan Sultana. Dia mengambil kekuasaan dari raja, dan dia membuat keputusannya untuk raja. Lalu, mengapa raja tidak mendengarkanmu daripada ibumu? Raja begitu mempercayaimu. Raja akan melakukan apapun yang kamu katakan. Percayalah padaku. Dan hanya inilah cara untuk melindungi saudaramu. İnanın bana. Kardeşinizi korumanın tek yolu bu. Di lain sisi, Kemenkes nampak sedang bersama raja. Hünkârım. Kemenkes kemudian berbicara, Rajaku, maafkan aku. Tapi, bagaimana bisa kamu menunjuk seseorang yang bukan sarjana untuk posisi ini? Mengapa kamu tidak bertanya padaku terlebih dahulu? Harusnya kita mendiskusikan tentang hal ini. Raja pun menjawab, mengapa Kemenkes? Apakah aku tidak bisa membuat keputusan tanpa bertanya padamu? Apakah aku bukan seorang sultan? Bukankah perintahku seharusnya dipatuhi tanpa dipertanyakan? Ben padişah değil miyim? Öyle değil mi? Kemenkes pun menjawab, sebagai wajar agungmu, aku hanya memperingatimu. Pria gila yang disebut Cinci Hoja itu tidak pantas atas posisi ini. Selain itu, keputusan itu akan membuat para ulama akan menentangmu. Di mana itu akan membuat pemerintahanmu dalam bahaya. Apakah itu yang kamu inginkan, Rajaku? Cinci Hoca denen o meczup bu makamın hakkını veremez. İstediğiniz bu mu hünkârım? Ibrahim pun tak bisa menjawabnya. Dan Atike yang sudah lama mendengarkan di sana, kemudian mendekati raja dan berkata, Cariyelerini sama. Rajaku, para selir telah menyiapkan pemandianmu. Beristirahatlah. Ibrahim pun kemudian berkata, aku sudah selesai. Lalu pergi dari sana. İşim bitmişti zaten. Sultanım. Sen kal Kemankeş. Kemenkes pun juga akan pergi. Namun Atike berkata, kamu tetap tinggal Kemenkes. Kemenkes pun patuh. Az evvel söylediklerini işittim. Atike kemudian berbicara, aku mendengar apa yang kamu katakan. Siapa dirimu? Siapa dirimu berbicara dengan cara seperti itu kepada seorang raja? Apa yang membuatmu menjadi sangat berani? Apakah valideku? Kim veriyor sana bu cüreti? Validen mi?